Selanjutnya kami hadirkan laporan langsung dari Aceh. Sudah ada Alvin Saputra di sana. Alvin, kondisi terkini di lokasi Anda seperti apa? Ya baik, Ana dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, saat ini saya mengabarkan langsung berada di RSUD Aceh Tamiang, di mana memang untuk RSUD ini terlihat cukup ramai. Pemirsa bisa melihat langsung di belakang saya, inilah kondisi RSUD Aceh Tamiang yang sebelumnya memang terdampak banjir dan memang sempat tutup beberapa waktu yang lalu. Namun beberapa akhir belakangan ini RSUD sudah kembali buka, namun belum normal. Jadi seperti RSUD sendiri saat ini oleh pihak TNI masih proses pembersihan, seperti ruang rawat inap yang penuh lumpur hampir 30 cm tingginya di ruang rawat inap. Namun memang di RSUD ini mengandalkan ruang-ruangan yang sudah dibersihkan sebelumnya, seperti ada ruang IGD yang saat ini digunakan oleh masyarakat untuk melakukan berobat darurat di RSUD ini, yang dimana tadi kami sempat menanyakan kepada masyarakat untuk datang ke sini. Ada yang sakit batuk kering dan juga gatal-gatal, ada juga yang berobat kontrol di RSUD ini. Tadi memang kami sempat memantau RSUD sudah ramai sejak pagi tadi, didatangi oleh masyarakat. Namun memang ada beberapa titik dari RSUD ini masih belum normal karena masih banyaknya lumpur di ruangan-ruangan, seperti kantor RSUD sendiri masih terendam lumpur dan ruang rawat inap juga masih terendam oleh lumpur, sehingga masyarakat juga masih belum bisa menempati ruang tersebut, sehingga adanya ruang-ruang tertentu saja yang bisa ditempati. Dan memang banyak ruang-ruang darurat juga yang berada di RSUD ini. Dan memang untuk tadi kami sempat memantau, RSUD ini juga terendam cukup parah saat terjadinya banjir bandang ini, setinggi hampir 1,5 meter hingga 2 meter di dalam RSUD ini. Nah, ini pemirsa bisa melihat situasi ruang-ruang darurat ataupun tempat-tempat darurat yang ditempati masyarakat di lobi ataupun di ruang RSUD ini, karena ruang-ruangan lainnya masih terdampak oleh banjir. Tadi kami juga sempat melihat memang untuk alat-alat dari RSUD ini juga terendam oleh banjir. Jadi kemungkinan rusak dan tidak bisa digunakan kembali. Namun memang dari RSUD ini menggunakan alat yang seadanya, ataupun nanti juga mendapatkan kiriman bantuan dari para relawan ataupun pemerintah setempat untuk mengisi barang-barang yang rusak di RSUD ini. Dan memang untuk RSUD sendiri memang masih proses pembersihan selama berhari-hari oleh pihak TNI. Sudah dikerahkan di RSUD ini untuk membersihkan dari RSUD ini. Pemirsa bisa melihat situasi berobat dari masyarakat Aceh Tamiang yang saat ini mendatangi RSUD. Mereka menggunakan ruang-ruang darurat yang berada di RSUD ini. Dan memang untuk rawat inap sendiri masih terendam banjir, sehingga masyarakat yang dirawat inap masih menempati titik-titik yang belum bisa ditentukan ataupun titik-titik darurat yang berada di RSUD ini. Tadi kami juga sempat melihat banyaknya masyarakat ataupun ambulan memang yang datang ke RSUD ini untuk membawa pasien dan ataupun pasien yang karena sakit ataupun kontrol bulanan di RSUD. Untuk aksesnya sendiri pun masih terendam lumpur yang cukup tinggi. Tadi kami sempat melintas menuju ke sini, sekitar lumpur 20 cm hingga 10 cm di jalan menuju akses RSUD ini. Namun memang dari pihak TNI pun sendiri sudah dikerahkan ke titik-titik RSUD ini
untuk membersihkan akses dan juga RSUD ini agar bisa kembali normal, agar nantinya masyarakat bisa langsung mudah dan juga bisa menempati kembali normal RSUD ini. Nah, inilah proses dari masyarakat sendiri yang melakukan berobat di RSUD, dan memang tadi kami juga sempat melihat banyaknya relawan juga hadir dari kampus-kampus sekitar dari Sumatera ataupun Aceh yang diturunkan langsung, bisa diturunkan di relawan ini, di RSUD ini banyak relawan untuk membantu dari masyarakat sendiri. Nah, inilah ruang IGD sementara dari masyarakat. Oh gitu. Nah, ini memang sudah ada beberapa pasien. Boleh kita tanyakan langsung ya. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Zulkarnain. Di sini sakit apa nih Pak? Datang ke sini. Infeksi, Sebabnya apa Pak sebelumnya? kena paku, entah kayu karena di dalam air. Waktu pas kejadian di rumah berapa meter Pak ketinggian air? Kurang lebih 3 meter. Nah, kena rabung atap, saya dah kena rabung atap rumah pada hari Kamis loh. Ya Pak, itu kan memang pas saat kejadian kan mungkin RSUD ini kan lumpuh sementara ya Pak. Nah, itu Bapak mengobati sementaranya bagaimana Pak saat waktu kejadian dan luka-luka juga ini? Nggak ada diobatin. Jalannya gitu karena masa itu semua susah. Di atas titi pun air udah tinggal sedikit lagi. Saya ngungsi di atas titi. Untuk penanganan pertamanya Bapak seperti apa? Ya dibalut aja pakai daun kain kasa tuh. Ada apa? Pertama hari Kamis yang lalu saya ke rumah sakit nih, dirawat, dibersihkan juga sama orang nih. Pak, berarti sini udah berapa lama nih Pak berada di rawat? Baru 2 hari. 2 hari sama hari ini. Itu untuk akses sendiri dan proses sangat mudah Pak di RSUD ini. Mudah, sedap, masuk bagus pelayanannya. Ya, Pak, mungkin yang terakhir Pak, harapannya mungkin apa nih Pak untuk pemerintah dengan adanya kejadian ini mungkin? Saya kurang tahu komentarnya Pak, nggak tahu kan. Banyak Bapak ya, cepat sembuh Pak. Ya baik pemirsa, itulah situasi di ruang sementara ini untuk rawat inap masyarakat, yang karena memang banyak ruangan rawat inap ini yang masih terendam lumpur, sehingga masyarakat ini ditempatkan di ruang sementara ini. Dan memang kalau bisa digambarkan cukup layak untuk masyarakat sementara bisa menempati, dan memang cukup pelayanan sangat bagus karena banyaknya relawan serta dari para dokter sendiri juga sudah banyak yang menangani pasien-pasien yang berada di sini. Dan juga karena nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda terkait situasi yang berada di Aceh Tamiang ini. Sementara Ana kembali ke studio. Alvin Saputra mengabarkan langsung dari Aceh Tamiang Aceh. Sebelumnya juga ada rekan kami Rindi Salsabila dari Kapalokoto di Padang, Sumatera Barat. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu.